Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Media sosial kalau nggak digunakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin bisa jadi sarana selingkuh yang bisa jadi sumber malapetaka. Kecanggihan teknologi membuat orang selingkuh jadi beragam. Tapi sayangnya banyak yang nggak sadar kalau mereka sedang menanam benih-benih perselingkuhan dengan melakukan selingkuh gaya baru atau micro cheating. Selingkuh kecil atau micro cheating bisa dilakukan di mana saja selama itu melibatkan teknologi. Apalagi di zaman modern ini, bergaul, berkomunikasi, bercanda, dan kenalan di jejaring sosial itu hal yang wajar untuk menambah pertemanan. Tapi kalau keseringan dan terlalu berlebihan, apalagi dengan lawan jenis, sampai merasa nyaman dan menjadi suatu kebutuhan, itu sebenarnya sudah mengarah pada selingkuh, walaupun masih selingkuh kecil. Karena selingkuh itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Awalnya dari saling menggoda di media sosial atau aplikasi pesan singkat yang lama-lama jadi kebiasaan rutin dan melibatkan perasaan. Dan micro cheating atau selingkuh kecil itu jadi sangat berbahaya kalau sudah ada candaan-candaan romantis yang dianggap wajar atau awalnya cuma iseng-iseng aja, padahal sedang bermain api. Mending kalau sampai di situ. Kalau lama-lama merasa saling nyaman yang bisa mempengaruhi hubungan dengan pasangan, bahkan bisa membuat rumah tangga berantakan karena setiap waktu selalu pegang handphone dan mengabaikan kewajiban. Itu sangat disayangkan. Lalu ciri-ciri micro cheating itu gimana sih? Yaitu yang pertama, kalau kamu sering stalking media sosial mantan. Kamu sering saling menyapa, sering kasih like dan komen. Apalagi sampai memuji foto dan status mantan di media sosial. Cara ini sebenarnya memberi sinyal kalau kamu masih suka atau tertarik dengan mantan yang lama-lama bisa membangkitkan kenangan lama yang akhirnya menjadi CLBK. Lalu yang kedua, curhat dengan lawan jenis. Misalnya curhat dengan teman kantor, teman lama, apalagi karena kamu percaya dengan dia. Dan bisa jadi perasaannya sama juga dirasakan dengan dia. Hati-hati, kasus perselingkuhan berawal dari curhat. Lalu yang ketiga, sering memberi emoji-emoji genit di media sosial atau aplikasi pesan singkat seperti emoji cium, emoji peluk, atau emoji hati ke lawan jenis bisa bikin dia baper dan itu bisa jadi selingkuh. Lalu yang keempat, handphone di password. Ngapain sih pakai di password kalau nggak ada tujuan tertentu? Sebagai pasangan kan harusnya saling jujur dan saling terbuka. Kalau pasangan kamu handphonenya di password dan nggak ngizinin kamu buka, berarti atau bisa jadi dia melakukan selingkuh kecil atau micro cheating. Tapi kamu juga jangan langsung nuduh, cek dulu kebenarannya. Karena bisa jadi itu nggak membolehkan karena ada rahasia kantor. Lalu yang kelima, merahasiakan kontak nama yang disimpan di handphone. Ini sering sekali, teman-teman saya yang cowok nih sering nih. Namanya Rina diganti jadi Rodi. Lalu kalau temen cewek namanya Dedi diganti jadi Dina. Lalu yang keenam, mengaku single. Apalagi kalau baru kenalan di media sosial atau ketemu sama teman lama, dia mengaku masih single. Maksudnya apa ngaku single? Padahal baik-baik aja sama pasangan. Berarti memang sudah ada niat untuk menggoda atau digoda. Yang terakhir, yang ketujuh, kencan atau kenalan di aplikasi kencan. Itu juga bisa memicu selingkuh karena mulai dari awal memang sudah ada niat saling merayu. Nah, itu tadi 7 hal yang bisa mengarah pada selingkuh kecil atau micro cheating. Lalu apa kamu pernah melakukannya?
walaupun belum ada kontak fisik, tapi tetap mengarah pada selingkuh. Sebenarnya selingkuh-selingkuh kecil ini sudah ada sejak lama, cuman karena belum ada media sosial jadi masih belum populer seperti sekarang. Jadi sebaiknya untuk menghindari terjadinya perselingkuhan, like dan komentar yang aman-aman aja. Jangan komentar yang mengarah atau membuat orang lain baper. Jangan habiskan waktumu sibuk di media sosial yang merugikan dirimu sendiri. Jaga hatimu dan jaga perasaan pasanganmu. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat.